Saya ingin coba pindah ke Bung Usep. Ya. Anda Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Pertanahan, agraria ya, Ya, termasuk pertanahan di dalamnya. Pertanahan di dalamnya. Apa itu yang diperbaharui di sini? Artinya apa dan memang ada yang harus diperbaharui? Ya, sebelum jawab itu saya kritik topiknya Bung Iwan. Yes. Yang problem bagi petani bukan hanya bibit dan pupuk. Ya. Jangan lupa ada satu faktor produksi yang menentukan kesejahteraan petani, bahkan produktivitas pertanian pangan khususnya, itu adalah tanah. Yes. Pertanian tanpa tanah mustahil. Ya. Ada pupuk, ada bibit, tidak ada tanah, mau tanam di mana? Betul. Nah, oleh karena itu kita butuh reforma agraria atau pembaruan agraria. Dalam bahasa Inggris agrarian reform. Ya. Semua negara maju pada awal tahap pembangunannya melakukan itu. Oke. Intinya, struktur pemilikan penguasaan tanah di negara kita ini perlu ditata terlebih dahulu. Potret ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang diwariskan sejak zaman kolonial di masa lalu, zaman kemerdekaan, zaman Orde Baru, sampai reformasi, ini belum tersentuh, belum ditangani, belum diselesaikan. Apanya yang belum diselesaikan? Pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang. Sebagian besar rakyat kita, terutama petani di pedesaan, tidak punya tanah. Kalau punya tanah, sempit-sempit, di bawah setengah hektar. Itu hasil sensus pertanian 2003. Rata-rata petani kita. Berapa? Sekarang petani itu rata-rata punya lahan? Nanti Pak Anggor dari Deptan saya kira bisa menjelaskan angka persisnya. Tapi kecenderungannya setiap 10 tahun sekali kita melakukan sensus pertanian, pemilikan penguasaan tanah bagi petani itu selalu terus menyempit, makin menyempit. Itu menunjukkan bahwa akses rakyat kita, terutama petani miskin yang Mas Ganang katakan tadi, yang menuntut kepada para penyelenggara negara, saya menyebutnya, itu adalah tata terlebih dahulu pemilikan penguasaan tanahnya itu. Pastikan dulu petani itu punya tanah. Baru setelah itu diikuti dengan sarana-sarana pendukung pertanian mutlak. Perlu bibit, perlu pupuk, perlu teknologi, perlu modal, bahkan sampai ke pemasaran. Saya kira ini satu problem yang kompleks yang harus ditangani oleh para penyelenggara negara, khususnya Departemen Pertanian, juga terkait dengan bidang pertanahan. Badan Pertanahan Nasional memberi sumbangan penting bagi menyediakan alat produksi yang pokok bagi kaum tani kita. Saya kira itu, Bung Iwan. Jadi koreksinya terima kasih. Artinya akan ngambang bicara pupuk, bibit dan lain-lain, urusan tanahnya masih pahpoh gitu. Bagaimana Bung Anggoro? Sesungguhnya berapa sih jumlah petani dan berapa lahan yang mereka miliki saat ini? Ya, terima kasih. Jadi hasil pendataan usaha tani terakhir yang dilakukan oleh BPS itu hampir 9,5 juta petani itu mempunyai kepemilikan lahan di bawah setengah hektar. Setengah hektar. Tadi artinya kalau tadi sebagai pengantar dikatakan dominan pendapatan per bulan sebesar itu juga sebenarnya sangat memprihatinkan. Kira-kira angka itu salah atau? Itu sensus. Okay. Sensus. Memang dan sensus. Ini baru saja dilakukan ketika kita ingin merumuskan bantuan petani yang pas ke depan itu sebenarnya apa. Jadi ini sudah dilakukan, plus minusnya ada. Ini dilakukan plus minusnya. Artinya pemerintah itu dalam tidak ada niat pemerintah tidak berbuat untuk rakyatnya, tetapi untuk merumuskan yang pas sampai itu menjadi dirasakan pas sepenuhnya itu memang tidak persoalannya tidak sederhana. Sehingga kita sebagai orang pemerintah itu mari ini kan sudah dikatakan reformasi birokrasi dan sebagainya. Apa yang seharusnya kita perbaiki, apa yang kita kontribusikan bersama, itu sekarang kita lakukan. Nah, contoh-contoh tadi sudah fakta di lapangan, Pak Ganang mengatakan seperti itu tuh fakta. Ya kan? Artinya saya ingin pindah dulu data dulu Pak. Ya. Dari 240-an juta penduduk, ya. Berapa sih petani kita sesungguhnya? 21 juta, sekitar 21 juta rumah tangga petani. Kira-kira 105 juta lah kalau asumsinya 5 orang per kakak. Jadi
petani ada 105 sekitar juta. 105 juta. Tadi dikatakan cuma Yang mempunyai lahan. kepemilikan di bawah setengah hektar itu 9,5 juta. Nah, sisanya? Sisanya itu bervariasi. Ini artinya bervariasi lebih banyak atau lebih kecil? banyak. Oke. Lebih banyak. Lebih Ini banyak. yang akan menarik 9,5 juta itu kan kita bisa membayangkan kalau mereka satu-satunya aset itu dan kejujuran, kemudian menghadapi segala permasalahan di lapangan seperti itu, siapa sih yang bisa hidup nyaman dengan Bapak katakan di awal kalau hanya sekitar 500.000 satu bulan dengan 5 tanggungan seperti itu. Ini menjadi PR Dengan kita bersama. harga-harga Dengan harga-harga yang terus melambung. Boleh saya sedikit Boleh, tambah silakan. soal data? Ya. Kita harus hati-hati melihat data. Tadi 9,5 Iya. rumah tangga petani yang Di tanahnya bawah di bawah setengah hektar. iya. Kita jangan terjebak, itu angka yang kecil dibanding yang 100.000 Nah, sekian tadi. makanya Jangan terjebak. 105. Ingat, berapa sih skala pemilikan tanah yang ideal bagi rumah tangga petani? Dulu sempat ada hitung-hitungan akademis, itu minimal 2 hektar. Sekarang sandingkan dengan data. Berapa sih yang menguasai tanah 2 hektar dari 100. dari situ? Harus dicek. Nah, ada datanya, Bung Anggoro? Ya, ini yang dilakukan oleh BPS kemarin itu, data yang saya angkat di sini adalah setengah hektar, yang di bawah setengah hektar itu sekitar 9,5 juta rumah tangga, yang di bawah 1 hektar 13,5 juta rumah tangga. Di bawah 1 hektar saja sudah 13 sekian. Jadi ini rumah Baik, ini menarik. Menarik Untuk sekali. menunjukkan Jadi itu. pemirsa, untuk menyediakan lahan bertani saja kita masih minim. Kita ikuti pada segmen berikutnya.